Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah sebutkan pertama kali pada perintah ini yaitu mendirikan sholat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah yang cukup berat, idza hadzabahu amrun shalla, apabila ada masalah yang memberatkan baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah akan sholat. Ini kunci, ya. Allah pun sebutkan dalam ayat yang lain, ista'inu wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah lalui sabar dan sholat. Sholat ini adalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nabi kita Muhammad SAW kalau ada masalah, maka dia akan segera melaksanakan sholat, dan setelah selesai sholat maka masalah itu akan segera dapat diatasi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jadikan amalan rutin kita. Kalau ada masalah, jangan malah kita nongkrong, ngopi, cerita ke orang, tidak menyelesaikan masalah. Sebab orang yang kita ceritakan kepada dia masalah kita, dia pun ada masalah. Tiba-tiba nongkrong di pasar, nongkrong di pangkalan, nongkrong di pangkalan gitu ya. Kenapa? Ada masalah. Kenapa? Istri saya main TikTok mulu gitu ya. Cerita ke orang. Kalau ada masalah, orang mukmin itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Itu yang mesti kita lakukan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kadang-kadang juga ketika ada masalah, saya coba rumus ini. Saya coba rumus yang Allah berikan ini. Sebagai contoh, ketika ada barang yang saya cari tidak ketemu-ketemu, barang saya hilang, dicari nggak ketemu-ketemu, maka saya coba sholat, minta pada Allah ditunjukkan di mana barang itu. Kemudian setelah sholat, doa, banyak sholawat. Alhamdulillah, barang yang tidak ketemu itu akhirnya dapat dijumpai. Bukan sekali, bukan dua kali, beberapa kali seperti itu. Karena ini Allah yang sebutkan, bukan hanya dalam masalah menghadapi Yahudi, tetapi ayat ini berbicaranya pada semua masalah yang kita hadapi. Kalau ada masalah, cepat-cepat sholat. Kalau kebetulan waktunya dekat dengan waktu sholat fardu, sholat fardu. Setelah sholat fardu, doa pada Allah. Kalau bukan waktunya sholat fardu, sholat mutlak, silakan. Dan Nabi pun sebutkan dalam sebuah hadis daripada Abu Darda, kata baginda Rasulullah SAW, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini bitamamihima a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjilan aw mu'akhiran, mu'ajjalan aw mu'akhiran. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaguskan wudunya dan dia kemudian salat 2 rakaat dengan sempurna kedua perkara itu, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, baik dalam keadaan segera ataupun lambat. Allah janjikan itu. Nabi kita Muhammad SAW janjikan itu. Dalam hadis yang lain, ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi, matanya buta, dan dia ingin Nabi doakan supaya matanya itu dapat kembali melihat. Maka dia datang jumpa Nabi. Nabi katakan kepada dia ketika dia minta, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyu'afini, doalah kepada Allah semoga Allah menyembuhkan aku. Nabi berkata kepada dia, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka. Kalau engkau ingin, aku dapat berdoa kepada Allah.
Dan kalau engkau juga ingin, sabarlah, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian orang ini berkata, fad'uhu, ya Nabi, doakan saja. Dia minta supaya Nabi sembuhkan dia. Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsinu wudu'ah. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk berwudu dan dia memperbaguskan wudunya. Fatawadda'a wa yusalli rak'ataini, dia berwudu kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yad'u, kemudian dia berdoa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litaqdiya li, Allahumma fashaffi'hu fiyya. Maka Nabi suruh baca, dan dia bacakan doa itu sambil dia bertawassul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa boleh kita bertawassul dengan sesiapa, termasuk Rasulullah SAW. Dan ketika dia sudah berdoa, Allah sembuhkan penyakit butanya itu, dapat melihat kembali. Tapi melalui apa tadi? Sebelum dia berdoa, Nabi suruh dia sholat. Jadi kalau kita ada masalah, sholat itu antara solusi yang mesti kita usahakan terlebih dahulu. Ya, itu poin pentingnya. Kemudian setelah sholat, Allah gandengkan dengan zakat. Selalu begitu dalam Quran. Ketika ada perintah sholat, ada perintah zakat. Karena ini satu paket. Orang itu harus baik hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ketika orang memberikan zakatnya, di situ adalah cara dia untuk mengundang cepatnya datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi auni 'abdi. Innallaha fi auni 'abdin ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini hadis sesuai dengan perintah zakat. Kenapa zakat dapat mengundang pertolongan Allah? Kata Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha fi auni 'abdin. Sesungguhnya Allah itu akan sentiasa bersama dan menolong hambanya. Makanal 'abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Zakat adalah di antara cara kita saling menolong sesama kita. Maka Allah akan membantu orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya itu. Jadi dua kunci ini harus kita pegang, ya. Kalau kita ingin mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi, salat dan zakat jadikan sebagai wasilah Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kalau misalkan zakat hanya setahun sekali, kita bisa memberikan sodakoh yang bersifat sunnah, ya. Itu juga antara cara yang mujarab untuk segera Allah memberikan pertolongannya kepada kita, ya. Kalau kita punya hajat, kalau ingin dikabulkan hajatnya, banyakkan sodakoh, insya Allah kabul, insya Allah lebih mudah. Jangan nazar. Ya, nanti kalau dapat proyek nih, saya nazar ingin sembelih seekor sapi, gitu. Nazar, jangan nazar. Kalau nazar ini perhitungan namanya, ya. Kalau dapat, baru dia mau sedekah. Kalau nggak dapat, nggak sedekah. Itu namanya perhitungan pada Allah. Yang paling bagus, sebelum masalah itu selesai, sodakoh dulu. Ketika orang sodakoh, akan mempermudahkan jalannya, ya. Itu jalan yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, semua itu, mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah perkara-perkara yang dapat memperbaiki diri kita, kata pengarang kitab ini. Wa ma